topik pembahasan kali ini masih strong dollar sentiment ya. Nah, kalau kemarin ada berita ya bahwa kucuran stimulus dari People Bank of China juga cukup mengejutkan ya, yang senilai 500 miliar yuan. Ya. Hal itu dilakukan menyusul kejatuhan terdalam ya sejak 6 bulan terakhir pada indeks komposit Shanghai. Nah, stimulus ini disediakan melalui fasilitas pinjaman jangka pendek ya, yang akan diperuntukkan khusus pada 5 perbankan teratas ya di China. Ya, hasilnya optimisme terhindarnya skenario hard landing ekonomi di China itu berhasil mengubah sentimen para investor. Ya, saya akan mulai sedikit pembahasan ya mengenai penguatan dolar. Ya, kira-kira faktor apa aja yang mendukung strong dollar ya. Yang pertama adalah history ya, indeks dolar Amerika Serikat itu masuk dalam jalur penguatan ya sejak 10 Juli ya 2014, di mana saat itu Bank Sentral Amerika Serikat merilis notulen rapat yang menunjukkan dengan jelas ya, rencana Bank Sentral untuk menghentikan program stimulus pada bulan Oktober 2014. Ya, kemudian spekulasi juga terus bergulir seiring berkembangnya peluang adanya kenaikan tingkat suku bunga Amerika Serikat yang lebih cepat ya dari ekspektasi awal. Nah, ini semakin mendorong penguatan dolar Amerika Serikat. Nah, sejak awal September penguatan dolar Amerika Serikat itu terpicu kembali karena pemangkasan suku bunga acuan dari Bank Sentral Eropa. Ya, sehingga meskipun data non-farm payroll Amerika Serikat di bawah prediksi ya, namun sentimen penguatan dolar itu tidak pudar. Nah, selanjutnya indeks dolar Amerika Serikat yang telah membentuk ya level tertinggi baru di 2014 ini ya, yaitu di level 84.51 ya. Itu masih berpotensi untuk menciptakan rekor tertinggi baru lagi ya. Nah, level ini mendekati level tertinggi yang tercipta tahun 2013 ya, di kisaran 84.93. Kemudian sesuai histori juga di tahun 2009 ya, indeks dolar pernah mencapai kisaran 89. Nah, pekan ini tepatnya hari Kamis nanti ya, subuh. Nah, hasil rapat FOMC Bank Sentral Amerika Serikat juga akan menjadi fokus tentunya bagi para trader. Ya. Nah, apalagi setelah diumumkannya keputusan akan ada konferensi pers di mana Janet Yellen, ya, Gubernur The Fed itu akan melakukan tanya jawab ya dengan para wartawan. Nah, ini tentunya akan menjadi peristiwa yang menarik ya untuk disimak. Karena pernyataan-pernyataan yang tidak terduga dari Janet Yellen itu bisa membuat pergerakan harga atau volatilitas harga itu bisa meninggi. Ya. Nah, memang Yellen tidak memberikan pernyataan yang eksplisit ya mengenai kebijakan moneter dari Bank Sentral. Namun ada indikasi yang keluar dari pernyataan akan ditafsirkan oleh pasar atau market ya, dan hal itu dijadikan pergerakan terhadap pasar ya. Nah, untuk rapat di pekan ini ya, para pelaku pasar juga mungkin akan mencari indikasi yang membenarkan rumor yang selama ini berkembang bahwa kenaikan suku bunga akan bisa lebih cepat ya dari ekspektasi sebelumnya. Ya, tentunya di semester pertama 2015. Ya, kemudian para pelaku pasar juga mungkin melihat konsistensi The Fed ya dalam menilai outlook perekonomian Amerika Serikat ya ke depannya ya. Meskipun The Fed belum sebelumnya ya pernah memberikan bahwa outlook yang cukup positif terhadap kesehatan ya ekonomi Amerika Serikat ya, dengan tentunya kondisi tenaga kerja yang membaik. Ya, intinya pernyataan hawkish atau penguatan dolar ya bisa kembali memicu penguatan indeks dolar yang saat ini sedang berkonsolidasi di level tinggi. Oke. Ya, itu sedikit ya pembahasan mengenai faktor apa aja yang membuat dolar itu penguatannya terjaga. Nah, sekarang kita coba lihat di dolar indeks ya. Pada grafik harian
Ya, indeks dolar Amerika Serikat itu terlihat sebenarnya indikator RSI-nya sudah mendekati level overbought ya, atau jenuh beli. Nah, sehingga saya melihat bahwa adanya fundamental ya, yang tidak mendukung penguatan dolar ya, itu akan membawa indeks dolar koreksi ya, cukup dalam kalau saya rasa ya, karena sama sekali ini belum ada koreksi ya. Kemudian juga dia sudah menyentuh target 216.8, yaitu di 84.31 ya. Jika tidak, sudah dalam beberapa hari ini sudah dites ya, diuji, kemudian kita lihat ya ada tail ya. Nah, apabila indeks dolar atau pernyataan ada berita data ekonomi atau pernyataan The Fed tidak mendukung penguatan dolar indeks ya, saya melihat ada kemungkinan dia bisa koreksi dulu ya pada dolar indeks. Ya, kemudian di Eropa ya, euro dolar ya, pada grafik 4 jam market menguat terbatas ya, dengan resisten saya melihat di area 1.29730-an ya. Kemudian ada juga harga terendah ya, itu mulai menunjukkan higher low ya, sehingga ada pola pada 4 jam itu ascending triangle atau yang kita kenal adalah bilateral pattern ya. Nah, saya melihat maka ada dua skenario yang bisa direkomendasikan untuk pengambilan posisi. Yang pertama adalah buy skenario, di mana kita entry ketika terjadi breakout resisten ya di 1.29730 ya, tentunya dengan melihat konfirmasi closing candle di atas resisten tersebut ya. Nah, Anda bisa menempatkan stop loss ya di area bottom trend line ya, dengan target kisaran 1.3 hingga 1.30800. Nah, sementara untuk sell skenario ya, saya tetap mengacu pada aturan FIBO ya. Kita bisa menempatkan sell limit di kisaran area 1.30400 hingga 1.30800 ya, di mana stop loss di atas 1.31600 itu bisa menjadi level manajemen risikonya, tentunya dengan target profit ya di kisaran 1.28600 hingga 1.29300 ya. Itu untuk di euro ya yang saya lihat. Nah, kita masuk ke pound sterling dolar ya. Grafik pound sterling dolar itu pada time frame 4 jam ya, terlihat sideways ya. Oleh karena itu saya melihat rekomendasi penempatan sell limit juga di area FIBO 50 hingga 61.8% ya, yaitu di 1.61900 hingga 1.62768 ya. Namun sentimen masih bearish saya melihat, oleh karena itu rekomendasi penempatan sell limit di area itu ya, di area 1.63467 hingga 1.64165. Tentunya stop loss ya di atas 65255 ya, sebagai level manajemen risikonya. Nah, untuk target ya, kita bisa meletakkan dekat area FIBO 0% ya. Ya, terutama di dekat candle ya. Kalau misalkan kita lihat di 1.60820 hingga 1.61250 ya. Oleh karena itu saya melihat sentimen ini masih trennya masih bearish ya sebenarnya. Ya, itu untuk di pound sterling dolar. Selanjutnya Aussie. Ya, Aussie juga pada grafik 4 jam tren masih tren bearish ya, masih mendominasi pergerakan Aussie dolar. Ya. Masih dengan analisa Fibonacci, ya, saya menarik swing high di level 0.94 ya, dan swing low di 0.89824 ya. Nah, maka dapat kita tentukan ya level rekomendasi untuk sell area ya di 0.91915 hingga 0.92408
Ya. Lalu untuk penempatan stop loss, ya, dapat kita letakkan di atas level 0.93100. Ya, sebagai level manajemen risikonya. Nah, untuk target profit ya dapat kita tempatkan pada area 0.90450 hingga 0.90100. Ya, itu untuk di Aussie ya. Nah, tentunya kita juga harus melihat ketika harga ya mendekati level Fibo 50 hingga 61.8 ya. Tentunya konfirmasi lebih baik lagi kalau misalkan kita tunggu juga RSI mencapai level overbought ya, atau RSI di atas 70 ya. Nah, itu level rekomendasi yang cukup baik untuk penempatan posisi sell ya, dengan menggunakan kombinasi Fibonacci dan Relative Strength Index. Oke, selanjutnya untuk di dolar yen, grafik 4 jam dolar yen itu menunjukkan tren bullish ya. Sehingga level rekomendasi untuk buy posisi dapat kita tempatkan di kisaran area 105.70 hingga 106 ya. Tentunya dengan penempatan stop loss sebagai level sebagai manajemen risiko ya di level 105.130. Kemudian untuk target profit saya tetap melihat di kisaran 107 hingga 107.3. Ya, itu untuk di dolar yen. Ya, jadi kita melihat jelas kalau misalkan dari awal ya baik di pound sterling, kemudian euro, Aussie ya. Kemudian di dolar yen, sentimen penguatan dolar itu pasti terlihat. Namun kita tentu untuk masuk posisi harus menunggu level terbaik ya. Oke, sekarang kita masuk ke komoditi. Ya, harga minyak mentah itu kemarin rebound ya, lebih dari 1%. Ya. Nah, sering munculnya ada harapan bahwa kemarin OPEC ya merespon dampak pelemahan dari permintaan ya, permintaan konsumen energi terbesar dunia ya, dengan caranya itu memangkas output ya. Nah, Sekretaris Jenderal OPEC juga Abdallah Al-Badri ya kemarin mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya berharap bahwa kartel minyak terbesar di dunia akan memangkas target produksi menjadi 29,5 juta barrel per hari. Ya, dari sebelumnya 30 juta barrel per hari dalam pertemuan akhir November ya nanti. Penurunan tajam dari harga minyak beberapa pekan lalu, nah itu memicu spekulasi bahwa OPEC akan mengurangi produksi ya, guna meredam kejatuhan harga lebih lanjut. Ya. Nah, ada komentar dari Sekjen OPEC juga pada hari kemarin ya, Selasa, itu merupakan petanda bahwa langkah itu bisa terjadi. Ya, yang akan menjadi pemangkas output ya, OPEC pertama sejak tahun 2008. Ya, jadi secara fundamental juga itu mendukung ya untuk reboundnya minyak. Okay. Nah, sekarang kita lihat dari analisa teknikal. Ya, pada grafik 4 jam ya, menunjukkan adanya tanda-tanda price rejection ya. Setiap kali market bearish itu mencoba untuk menekan harga ke level bottom di 90 ya. Terbukti dengan tail yang cukup panjang ya, ketika setiap kali harga menguji level psikologis tersebut. Nah, dengan RSI yang telah memasuki level oversold ya, nampaknya peluang reversal itu terbuka ya. Dengan target pertama di resisten ya, histori di 94.40 ya, dilanjutkan dengan 95.25 ya. Lalu 95.80 ya sebagai resisten ya. Nah, dengan hal yang perlu diingat tentunya ya, memanasnya situasi geopolitik seperti di Irak, kemudian permasalahan di timur Ukraina itu juga bisa menjadi salah satu katalis ya positif tentunya bagi pergerakan harga minyak untuk dia mencoba rebound ya. Kemudian juga faktor lainnya ya, yang perlu kita perhatikan supply
supply. Kalau misalkan supply berkurang, ya, supply berkurang, sementara permintaan tetap, ya harga kemungkinan bisa naik. Ya. Nah itu yang bisa saya rekomendasikan untuk di oil ya. Kemungkinan ada tanda-tanda untuk rebound. Nah sekarang kita masuk ke komoditi emas ya. Pergerakan emas ya, terlihat memasuki fase konsolidasi ya di area resisten di area support ya di 1231.50 ya hingga resisten 1238.40. Nah, pergerakan stabil di atas resisten itu dapat membawa emas kembali untuk menguji resisten berikutnya di 1244.44 ya hingga 1252.40. Namun saya melihat penguatan nampaknya masih terbatas ya. Dan tren juga baik di 4 jam, kemudian daily, bahkan 1 jam itu masih mendukung bearish, ya, tren bearish. Nah, sedangkan apabila harga bergerak stabil di bawah support di 1231.50, ya, maka bottom price tanggal 15 September yaitu yang di 1225.58 ya nampaknya akan berpeluang kembali diuji ya. Itu untuk di gold. Nah sekarang kita masuk ke indeks Nikkei. Nah untuk indeks Nikkei terlihat level support ya cukup kuat berada di level 15.555 ya. Di 4 jam telah diuji sebanyak 3 kali ya. Nah sedangkan resistance di 15.195 ya sekitar September ya 12 September itu masih terjaga ya. Oleh karena itu rekomendasi posisi penempatan buy limit ya, tentunya di kisaran 15.555 hingga 15.625 itu sebagai level rekomendasi penempatan buy limit ya dengan tentunya penempatan stop loss di 15.450 ya. Sedangkan target profit bisa kita tempatkan di kisaran 15.820 hingga 15.860. Ya, itu untuk di Nikkei. Sekarang kita masuk ke indeks Hang Seng. Ya. Kemarin ya pasar Hong Kong terjadi penundaan ya. Terjadi penundaan pembukaan market. Ya, dikarenakan adanya badai ya, signal nomor 8 kemarin. Ya, akhirnya buka jam kalau nggak salah jam 11 ya. Nah, untuk Hang Seng ya, saya melihat secara teknikal di 4 jam tentunya ya. Support terdekat ada di area 24120 ya sebagai level support history ya. Kemudian resisten terdekat ada di 24520. Nah, pergerakan ke atas level resisten yaitu dapat membuka peluang ya, harga naik ya, untuk menguji resisten berikutnya di 24850 ya, dekat justru kalau misalnya kita lihat ini dekat MA200 ya. Nah sedangkan untuk resisten mingguan ya, resisten mingguan saya melihat ada di level area 25353 ya, sebagai resisten yang akan menahan pergerakan rebound dari Hang Seng ya. Namun sebenarnya kalau saya lihat Hang Seng sedang coba masa koreksi ya. Cuma secara overall tren itu masih bullish, tren masih bullish. Nah sebaliknya ya, jika harga menembus support 24120 ya dan stabil bergerak di bawah level tersebut, ya, nampaknya market bearish itu akan mulai memasuki pasar dari Hang Seng ya. Dan pengujian support berikutnya di kisaran area 23640. Ya. Oke, nah itu sedikit pembahasan teknikal ya dari saya. Nah untuk important data hari ini ya, data penting. Ya. Nanti sore itu ada pound sterling ya dari Inggris, data dari Inggris. Jam 15.30 ya, cukup banyak ini datanya sehingga kemungkinan itu menjadi salah satu faktor ya pendukung atau pemicu dari
pergerakan pound dolar ya. Kemudian malam ada data CPI dari Amerika. Nah, ini data penting yang menjadi fokus ya, yang saya lihat dari market adalah jam 1 dini hari ya. Nanti ada FOMC dari statement ya, sama economic projection ya dari the Fed ya, dari Amerika. Ya, ini yang akan menjadi saya bilang katalis ya untuk pergerakan fokus dari market. Ya. Oke. Tidak ada pembahasan lagi ya dari saya, cukup sekian ya morning briefing hari ini. Nah, segala informasi yang kami sampaikan itu merupakan hasil dari analisa ya, yang tentunya dapat kita jadikan bahan perbandingan terhadap prediksi lain. Ya, namun kembali saya ingatkan, bukan harus menjadi satu-satunya referensi dalam Anda ya, atau nasabah Anda mengambil keputusan. Tentunya dengan manajemen yang tepat, ya, hasil yang kita peroleh akan menjadi lebih maksimal. Ya, oleh karena itu, segala risiko transaksi yang dilakukan oleh nasabah nantinya bukan menjadi tanggung jawab kami. Semoga morning briefing ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Selamat pagi.